di program acara Happiness Moment. Selama 2 jam ke depan program ini akan menemani aktivitas Jogja Lovers sembari Jogja Lovers beraktivitas di dalam rumah. Mungkin Jogja Lovers juga sedang beraktivitas, dan juga mungkin yang sedang bercengkrama dengan keluarga bersama dengan orang-orang tercinta. Atau ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan program acara Happiness Moment di sore hari ini. Dan kita sapa dulu untuk Ibu Salin yang sore hari ini sudah siap sedia untuk menjadi berkat bagi Jogja Lovers di program acara Happiness Moment sore hari ini. Salam, selamat sore Ibu. Yes, shalom, haleluya. Ya, bagaimana kabar Ibu sore hari ini? Yes, baik banget, amin. Ya, cerah Semua ya, Bu, pasti ya? amin. Walaupun memang hari ini kayaknya Jogja tuh mendung ya, nggak Ya. panas, nggak hujan. Saya takut Wahyu bilang ya kamu nggak panas, nggak dingin, Ya. nanti dimuntahkan. Tapi hari ini saya percaya semua kita mengalami kasih karunia Tuhan, dan oleh karena itu saya percaya hari ini semua akan diberkati oleh Tuhan, dan kita akan mengalami Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ya, Yes. dan tema yang Ibu ambil di sore hari ini adalah out of the comfort zone, artinya keluar dari zona Yes, kenyamanan. keluar dari Nah, zona nyaman. ya, Iya. apa nih Bu yang mau Ibu sampaikan ke Jogja Lovers, boleh diberikan bocoran sedikitnya? Iya, karena memang hari-hari ini kita harus tangkap bahwa apa yang kayaknya biasa saja, yang sepertinya kita rasa itu aman baik-baik saja, itu rupanya zona nyaman kita yang membuat kita akan tertidur, dan akhirnya kita kehilangan semua kesempatan yang Tuhan kasih. Oleh karena itu kita perlu menangkap sesuatu di saat-saat seperti ini, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Makanya jangan pernah merasa aman dan nyaman biasa saja, tapi alami sesuatu yang lebih besar lagi. Haleluya. Ya, dan Yes. di studio Radio Jogja FM selain ada Ibu Salin, ada juga Kak Livi yang nanti akan mempersembahkan pujian bagi Jogja semuanya, dan juga Yes. ada Pak Ian. Ya, Selamat sore, Pak Ian. selamat sore. Ya, jadi Haleluya. berkirim salam dulu, nanti Jogja kaget nih loh. Yang disapa tadi berdua ada hanya ada Bu Salin, tapi ternyata ada suara-suara lain yang muncul. Haleluya, haleluya. Dan nanti bukan di line Haleluya. interaktifnya Jogja semuanya di sore hari ini. Silakan di 085724011372, di 085724011372. Nanti Jogja Lovers di segmen-segmen berikutnya bisa berinteraksi dengan Ibu Salin di program acara Happiness Moment. Tapi sebelumnya kita mau dengarkan dulu suara merdu dari Kak Livi di sore hari ini, Yes. yang membuka program kita di acara Happiness Moment. Haleluya. Silakan. Pegang tanganku, aku rindu
Wow, haleluya. Pujian yang luar biasa dan saya percaya saudara diberkati dengan sangat luar biasa. Nah, kita berdoa saudara sebelum kita dengan firman Tuhan, kita percaya bahwa berkat Tuhan akan menjadi nyata buat kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan hadir di sini. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Maka biar Engkau mengurapi telinga kami, mengurapi mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, sungguh Roh Kudus mengambil alih. Ya Tuhan, kami percaya kekuatan firman-Mu menyelamatkan kami sekali lagi dalam kemenangan ilahi. Maka diberkatilah semua yang datang di dalam nama-Mu. Kami mengalami kemenangan di dalam firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Oke, hari ini saya berikan tema adalah out of the comfort zone. Artinya keluar dari zona nyaman. Ya, kalau saudara mendengar kata-kata ini, ya kita kembali belajar firman Tuhan. Pesan roh apa yang Tuhan ingin saudara dan saya alami. Kita buka dalam firman Tuhan, ya kita baca bersama-sama dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Haleluya, haleluya. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan seterusnya. Ini dahsyat, firman Tuhan ini luar biasa. Dan saya yakin saudara semua akan diberkati dengan hebat karena firman Allah ini akan memulihkan keadaan kita. Haleluya. Come on, kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dulu. Ya, 2-3 ya. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 saya tekankan, ini ayat yang akan kita bahas sebentar. Haleluya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Iya. Jauhilah mereka itu. Lanjut. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Oke, kita stop dulu di situ. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mendapat apa artinya kebenaran. Nah, kenapa hari ini kita belajar tentang keluar dari zona nyaman? Kenapa saudara? Karena memang iblis itu mencari orang-orang yang merasa sebentar lagi. Nah, kita bilang begini, tidur sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, datanglah apa? Kemiskinan. Ini mengerikan saudara. Ya, orang yang merasa nyaman dengan keadaan-keadaan seperti ini, sebenarnya dia lagi membiarkan dirinya mengalami sesuatu yang tidak bertumbuh. Makanya Tuhan kasih contoh tentang siapa? Yanes dan Yambres. Mereka yang menentang Musa terhadap apa? Apa yang jadi kebenaran yang Musa sampaikan, karena mereka merasa, aku benar. Waktu saudara mungkin diajak, ayo join yuk. Ada sebuah kebenaran firman yang perlu kita belajar bersama-sama. Tapi saudara berkata, aku kan sudah punya gereja, aku kan sudah nyaman di sini. Come on, Tuhan itu datang untuk apa? Saudara berdiri menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan nama gereja kita, bukan nama kita, bukan nama semua hal yang kita bawa, kita punya, tapi membawa nama Tuhan. Itu yang paling penting. Makanya orang yang mau belajar terus dan diajar terus, ini orang-orang yang tidak seperti Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres dikatakan dalam ayat yang ke-8. Coba Pak Yan baca lagi ulang dalam firman Tuhan ini, 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua ini orang. Orang-orang yang gak suka atas sebuah pergerakan-pergerakan yang baru yang Tuhan lagi ingin buat.
orang-orang yang menutup diri terhadap sesuatu yang benar, orang-orang yang selalu mau melihat dalam pandangan yang negatif, apapun negatif, segala satu itu negatif. Nah, ini orang-orang yang seperti Yanes dan Yambres, merasa nyaman, merasa aku ini bisa, aku ini oke, sehingga Musa pun yang adalah abdi Allah, yang mereka tahu sendiri bahwa Tuhan utus Musa untuk selamatkan mereka, di Yanes dan Yambres masih tetap aja menantang mereka. Nah, saudara, sampai kapan ada kemajuan roh kita kalau kita tidak mengerti? Nah, di ayat pertama dari 2 Timotius 3 dijelaskan bahwa memang keadaan akhir zaman ini adalah masa yang sukar untuk mendapat kebenaran, sukar untuk orang juga berbuat baik, semuanya sukar. Oleh karena itu kita perlu ada di dalam zona, bukan zona nyaman manusia, tapi zona damai sejahtera Tuhan, supaya saudara bisa mengerti dan melihat apa-apa yang menjadi bagian kita itu adalah milik kita. Ini saudara harus mengerti. Kita coba baca lagi 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 7. Ini dahsyat banget firman Tuhan. Karena kita harus keluar dari kebodohan pikiran kita yang merasa bahwa oh, ini kan bukan model kita. Oh, ini kan bukan orang-orang yang dibawa oleh Tuhan. Come on, please. Lakukan sesuatu yang memang adalah kehendak Tuhan. Makanya perlu keluar dari tembok-tembok pembatasan dirimu untuk dipakai oleh Tuhan, untuk Tuhan buat sesuatu yang besar dalam diri saudara, dibuat Tuhan maju, dibuat Tuhan bergerak. Saudara harus bisa keluarkan diri dari yang namanya zona nyaman pemikiran sendiri, seperti Yanes dan Yambres. Mereka tuh nggak maju karena mereka berpikir dengan pikiran mereka sendiri, apa yang benar menurut mereka, bukan menurut kebenaran firman. Kita bandingkan dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Lanjut. Yes. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kok bisa? Injil ini kan semua orang istilahnya dikasih hadiah gitu loh. Nah, kalau saudara dikasih hadiah, saudara harus membuka sehingga mengerti apa isi hadiah itu. Ada banyak orang hanya tahu ini firman Tuhan, oh ini isi firman, tapi nggak menangkap apa yang menjadi isi dari firman itu yang adalah jawaban buat kita. Saudara, firman Tuhan adalah hadiah. Injil ini diberitakan kepada semua orang, siapapun. Tetapi jika itu masih tertutup, kepada siapa saudara? Kepada mereka yang binasa. Kenapa Tuhan bisa bilang begitu? Ayat yang keempat menjelaskan ayat ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Lanjut. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, ini ilah zaman itu banyak saudara. Ilah zaman adalah orang-orang yang gini, mengalami memang dalam hal-hal kita lagi mengalami ujian-ujian, tapi kita lebih memberatkan diri kepada ujian itu, artinya memikirkan masalah lebih besar daripada apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, kita tetap tinggal di dalam zona yang sebenarnya sepertinya ini nyaman. Sudahlah, kita nggak usah ngapa-ngapain, oke lah kita begini, Tuhan maha tahu kok. Nah, ini ada banyak orang yang selalu mengambil istilah Tuhan maha tahu. Betul, Tuhan maha tahu, tapi Tuhan saudara adalah Tuhan yang hidup, yang mau bergerak di dalam roh saudara yang hidup, bukan di dalam roh yang mati. Haleluya. Tuhan saudara adalah Tuhan yang hidup, rohnya akan bergerak di dalam saudara jika saudara menangkap apa yang dia katakan. Lanjut ayat ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Lanjut. Ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap akan terbit terang. Artinya apa? Orang-orang yang mau berusaha mencari tahu Injil itu isinya apa, kebenaran firman itu akan mengubahkan saya apa. Makanya orang-orang yang tertutup Injil kepada mereka, Alkitab bilang orang-orang yang bodoh, yang senang dengan kehidupan dagingnya, yang tidak mau membuka diri. Kenapa? Karena kalau ada orang khotbah, oh itu bukan untuk saya, itu buat dia cocok. Kadang-kadang hal kecil begitu ya, kita suka begitu. Oh ini khotbahnya bukan saya harus kirim sama orang ini biar dia bertobat. Saudara, Injil ini untuk kita semua. Haleluya. Nah, sehingga saudara waktu diberkati, saudara percaya firman ini terbuka buat saudara. Karena saudara membuka diri untuk mengalami berkat Tuhan. Lanjut ayat ini. Haleluya.
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Ayat yang ketujuh, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Ya. supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, Kok bisa? bukan dari diri kami. Yes, Paulus dan teman-teman mengalami kekuatan yang berlimpah-limpah dan mereka akui itu dari Allah, bukan dari mereka. Kenapa saudara? Karena Injil yang mereka dengar, bahkan yang mereka alami kebenaran firman itu, mereka bawakan lagi Injil kepada orang lain, sehingga mereka mengalami kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Firman itu memberikan mereka kekuatan yang luar biasa. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan lagi membuat saudara untuk mengalami sesuatu. Mengapa saudara berdoa? Ada banyak orang menangis setelah, nah itu ya, mengalami banyak tekanan, intimidasi, dan Tuhan izinkan itu tuh saudara kembali. Hari-hari ini saudara lagi diizinkan, saya diizinkan, semua kita diizinkan Tuhan untuk kembali melihat. Saudara, hari ini di Jogja, di langit Jogja itu ada cahaya, sebentar hilang, tiba-tiba mendung, nggak ada matahari, tiba-tiba mendung lagi, tapi nggak hujan juga. Saya diingatkan Tuhan dengan kitab Wahyu, kalau kamu nggak panas, kalau kamu nggak dingin, kamu akan dimuntahkan. Tuhan ingin kita punya iman yang steril dari segala pencemaran dunia. Kita perlu panas di dalam roh, kita perlu berapi-api di dalam Tuhan, supaya kita tidak mengalami yang dikeluarkan atau dibuang oleh Tuhan, dimuntahkan oleh Tuhan. Kita mengalami kemenangan yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, Paulus bisa melewati masa-masa yang sulit, sehingga dia berkata ya dalam ayat 7 itu, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Artinya apa? Di dalam daging kami yang kami bawa ini, kami membawa kekuatan firman, sehingga apa yang dikatakan, mereka memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah untuk melewati masa-masa yang sukar. Apa masa sukar itu saudara? Ayat yang ke-8 dari Korintus tadi. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Stop dulu. Ditindas tapi nggak terjepit. Kenapa? Firman Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Memberikan Haleluya. saudara langkah-langkah yang Amen. benar, saudara nggak terjepit, saudara Yes. tidak akan terbinasa di situ, Amen. tapi saudara mengalami kemenangan yang Amen. dahsyat. Saudara tidak akan mengalami yang namanya tertindas. Makanya orang Kristen kalau, oh Tuhan, aku susah sekali tertindas dan bla bla, apalagi tadi saya sebelum kesini saya dengar berita saudara bahwa ekonomi Indonesia bahkan minus 2% saudara. Ini mengerikan. Kalau saudara tidak punya kekuatan di dalam firman, saudara bisa jadi orang yang stres, gila. Jadi pekerjaan iblis itu menghancurkan saudara. Ayo anak Tuhan bangkit, anak Tuhan bersinar, anak Haleluya. Tuhan mengalami kemenangan, Amen. anak Tuhan dipulihkan, anak Tuhan menceritakan siapa Tuhannya, karena Tuhan ada dengan Amen. saudara. Dia pembuat mujizat. Yes. Haleluya. Lanjut ayat ini. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Oke, stop dulu. Ini lihat ya, segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Adakah saudara berkata hari-hari ini, aku pusing, apa yang harus aku lakukan? Semua cara sudah aku lakukan. Aku pusing, nggak ada lagi jalan keluar. Come on, datang sama Tuhan, karena manusia nggak bisa menunjukkan jalan keluarnya yang mana, tapi Tuhan adalah Amen. jalan itu, kebenaran Waymaker. saudara, waymaker. Amen. Haleluya. Haleluya. Pembuat mujizat. Yes. Kalau saudara berjalan dengan dia, saudara akan melihat mujizat-mujizat terjadi Amen. dalam diri saudara. Haleluya. Tidak ada yang namanya istilah putus asa, karena Yes. Tuhan datang untuk memberi saudara hidup, dan itu dalam segala kelimpahan. Tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan buntu. Haleluya. Haleluya. Wah, saya semangat di studio Wih, ini ya. haleluya. Semua orang punya roh yang berapi-api. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Jadi panas ya, Pak. Jadi panas AC-nya nggak kurang nih ya. Iya. Hadirat Tuhan nyata. Ini Haleluya. firman Tuhan itu hidup buat kita semua saudara. Haleluya. Lanjut ayat ini. Haleluya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan Ditinggalkan sendirian. Adakah saudara merasa aku sendiri, siapa yang tolong saya? Ya, saudara punya banyak pergumulan mungkin dalam hal finansial, keuangan, ekonomi, udah telepon si A, si B sampai set, tapi kau nggak ada jawaban. Satu-satunya jalan, Tuhan berkata, kalau engkau mencari Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan nyata bagi saudara. Dialah pembuat mujizat. Cari Tuhan, cari Tuhan, telepon Tuhan, bicara sama Tuhan, curahkan isi hatimu. Tidak mungkin yang namanya pohon saja bisa hidup tanpa disiram, apalagi manusia ciptaan Tuhan ini yang namanya mati itu secara sia-sia, tidak mungkin. Tuhan pelihara saudara. Makanya Tuhan berkata, jangan seorang pun khawatir tentang apapun makan dan minummu dan pakaimu, karena burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya.
orang-orang yang sangat mulia seperti segambar dengan dia, saudara akan dipelihara oleh Tuhan kita. Oleh karena itu percaya akan firman-Nya, kita alami kemenangan. Ayat ini kalau kita baca terus, saudara, haleluya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Nah, ada banyak hal yang sepertinya, aduh Tuhan aku terjepit, dan ini sepertinya sebuah aniaya. Masalah ini adalah aniaya, perkataan-perkataan orang adalah aniaya. Tapi lihat, tidak ditinggalkan sendiri. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu membuat engkau kuat. Engkau tidak pernah merasa sendiri karena Bapa ada dengan engkau. Lanjut. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Sepertinya semua orang bahkan mencari-cari sesuatu yang menyalahkan, bahkan masalah membuat saudara kayaknya terjepit. Dan seperti saya berkata, hari ini aku hidup, bisa aku mati. Come on please. Tuhan berkata kamu tidak akan binasa karena penyertaan Tuhan sempurna buat saudara. Lanjut, haleluya. Ayat yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kenapa? Karena kehidupan Yesus itu adalah kemenangan saudara, adalah kemenangan saya. Kita semua bisa mengalami kemenangan. Kenapa? Karena waktu kita makan perjamuan kudus, ya. Kalau saudara di rumah, saudara merasa aku harus perjamuan kudus, dan mungkin gembala saudara belum membawa hosti atau anggur atau roti dan anggur, saudara mungkin di rumah terbatas, mungkin juga saudara maaf kata uang juga terbatas, ya bikin teh saudara, ya, lalu biskuit, mungkin ada biskuit, amin kan, diimani ini tubuh, ini darah Yesus. Iman itu yang menyelamatkan saudara, iman itu yang menyelamatkan. Jadi kalau memang ada hosti, ada anggur, puji Tuhan, ya, ada roti, ada anggur, puji Tuhan. Tapi kalau tidak ada dan uangnya juga mungkin pas-pas dalam hal ini, ambil tindakan iman, saudara. Bikin teh, ambil biskuit atau kue apa yang ada, lalu berkata imani ini tubuh dan darah Yesus, aku aminkan, aku makan dengan iman, aku percaya, aku bersatu dengan kematian Tuhan, aku hidup dalam kemenangan ilahi, dan aku bangkit karena janji Allah tergenapi di dalam hidupku. Ini yang perlu saudara dan saya mengerti. Makanya orang-orang yang keluar dari zona nyaman akan melihat walaupun banyak persoalan yang dia lewati, dia berkata itu adalah ujian kemenangan buat dia, dan dia pasti menang. Kenapa? Karena kehidupan Yesus ada di dalam kehidupan dia. Firman yang disampaikan dia ambil, dia kelola, dia lakukan, dia bagian-bagian yang terpenting dia ambil, dia percaya kebenaran firman itu nyata dalam kehidupannya. Nah saudara, apa yang Tuhan inginkan kalau kita baca dalam tadi 2 Timotius 3 tadi ayat pertama tadi, bahwa hari-hari terakhir, ini hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Orang pentingkan diri sendiri, orang gak mengerti isi hati Tuhan, orang mau hidup dalam setiap langkah-langkah yang kedagingannya sendiri. Nah ini mulai berkurang kekayaan rohani. Makanya saudara harus bisa mengalami kekayaan roh untuk melihat perbuatan Tuhan yang besar. Semakin bumi ini semakin sempit dan semakin rusak dengan segala keadaan persoalannya, kita orang-orang anak-anak Tuhan harusnya semakin kaya di dalam firman Tuhan yang menguatkan kita, seperti yang Paulus katakan tadi dalam 2 Korintus 4, bagaimana kita mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat, dan Bapa datang untuk memberikan kita kemenangan itu. Jika saudara percaya, jika saudara mengerti janji Allah itu adalah bagian yang terpenting buat saudara, maka saya juga yakin hari ini saudara dan saya bukan orang-orang yang bodoh yang akan binasa seperti Yanes dan Jambres, tetapi kita adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan besar, karena Tuhan berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rejoice in the Lord always. Rejoice in the Lord always. Apa yang kita baca? Ayo kita buka dalam Filipi pasal yang keempat. Haleluya. Yes, ayat yang keempat, Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, kita baca. Demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Yes. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi lihat ini, jika saudara sedang mengalami sesuatu, Tuhan mulai ajarkan kita, kalau kamu mulai khawatir tentang apapun, kamu nyatakan dalam doa keinginanmu dengan ucapan syukur.
Jadi kalau saudara berdoa, mulai Tuhan engkau ajaib, engkau luar biasa. Hari ini nafas hidup masih aku dikasih, puji Tuhan. Aku berterima kasih, bahkan makan minum masih ada, puji Tuhan. Kita jangan menjadikan diri kita miskin, karena Tuhan berkata aku yang kaya sudah menjadi miskin, supaya kita yang percaya yang miskin tadi menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Tuhan sudah menggantikan posisi kita yang luar biasa. Tinggal kita ayo keluarkan semua zona nyaman kita yang tidak mau mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi, yang tidak mau mengalami Tuhan karena sesuatu yang besar. Nanti kita akan melihat itu karena kita merasa, aku udah tahu firman Tuhan itu, aku udah tahu kok, itu pernah aku dengar. Yang seperti itu harus dibuang, saudara, karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari selalu baru. Jadi maulah untuk diajar, maulah untuk belajar, maulah untuk diajar, maulah untuk belajar, karena itu adalah satu kemenangan yang kita perlu alami di dalam Tuhan. Waktu saudara melihat perbuatan Tuhan itu dahsyat, saya yakin inilah waktunya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa kepada saudara. Tuhan ingin saudara melihat satu kemenangan. Kita baca ayat ini lanjut. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Stop Yesus. dulu. Jadi waktu saudara mulai khawatir, tundukkan segala pikiran manusia ini dalam pikiran Kristus. Bilang, Tuhan, aku tundukkan segala pikiranku dalam pikiran Kristus. Biar aku penuh dengan damai sejahtera-Mu. Biar aku mengalami yang namanya damai sejahtera-Mu. Lalu ayat ini terjadi, ayat yang ke-9. Haleluya. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang 3, adil, 4, semua yang suci, 5, semua yang manis, terus semua 6, yang sedap didengar, 7. semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, Iya. pikirkanlah semuanya itu. Jadi taruhlah semua yang baik ini dalam pikiran kita, supaya kita tidak terkungkung dengan masalah yang kita rasa ini aman dan nyaman. Ya udahlah, aku begini aja, ya udahlah, mau bagaimana lagi. Itu satu zona yang tanpa sadar saudara membiarkan zona nyaman itu menghimpit saudara. Harus berlari, harus keluar untuk alami apa yang namanya tadi dikatakan ayat yang ke-8 dari Filipi pasal yang ke-4 tadi, saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua itu yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkan. Jadi jangan pikirkan tentang makan dan minum, aku ini bagaimana, saudara, tapi pikirkan tentang hal-hal yang indah yang memang Tuhan buat dalam jiwa saudara. Oh, Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu penuh dengan belas kasih. Dia akan datang merangkul saudara mengalami Dia. Oleh karena itu, mari semua kita berlari, yuk berlari keluar dari zona nyaman. Waktu saudara merasa ini itu sepertinya terjepit, ini itu kayaknya aku mulai habis akal, aku mulai hilang jejakku, ingat, datang sama Tuhan, Dialah pembuat mukjizat. Ayat yang ke-9. Haleluya. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, Yes. dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Paulus ingin mengajarkan jemaat-jemaat di Filipi untuk apa? Melihat hal-hal yang baik. Dia menjadi contoh yang nyata dalam karakter yang luar biasa. Karakter Kristus dalam hidup Paulus itu sangat nyata. Baik jam doanya, baik belas kasihnya, baik pemberian-pemberiannya, dalam firman Tuhan, pengajaran-pengajarannya, semua patut dicontohi. Makanya Paulus ingin bilang, semua yang baik yang kamu lihat ini, buatlah itu bertumbuh. Sama, saudara melihat apa yang baik dari seseorang, buatlah itu bertumbuh di dalam iman saudara. Saudara melihat dalam gerejamu, dalam rumah Allah, ya, hamba-hamba Tuhan, apa yang baik, buatlah itu bertumbuh menjadi kehidupan yang indah di dalam roh saudara, sehingga saudara akan melihat bahwa damai sejahtera Allah sumber itu akan menyertai setiap langkah kita. Karena apa? Saudara mau keluar mencari. Orang yang tinggal dalam zona nyaman itu adalah orang yang tidak mau keluar mencari sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi kalau orang yang mau keluar mencari sesuatu yang baik adalah orang yang tinggalkan zona nyaman dan mencari pergerakan roh di dalam Tuhan. Nah, saudara, ini bagian penting yang kita perlu melihat, bahwa Tuhan ingin saudara keluar dari zona nyamanmu dan melihat pergerakan-pergerakan roh yang terjadi dalam hidup saudara. Karena ingat, Tuhan menciptakan kita untuk kita diberkati, kita berkuasa atas segala sesuatunya, kita menaklukkan itu, dan kita menikmati semua dengan satu kebahagiaan bahwa Tuhan menyertai kita. Dia tidak kasih kita roh penderitaan, apalagi roh intimidasi, tapi iblis mengerjakan apa yang mungkin saudara membuka celah. Jadi stop buka celah buat iblis.
Datang sama Tuhan, minta pengampunan dan minta belas kasih-Nya. Saya percaya saudara akan melihat kemurahan dan kebaikan hati Bapa nyata buat saudara. Haleluya. God bless you. Kita akan kembali sesi kedua setelah ini. Haleluya.